Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan Nur Rahmatillah dari lokal PMTKC 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berikut ini sebuah kasus yang sering kali terjadi di sekitar kita. Karena ceritanya agak panjang, jadi sudah saya buatkan ilustrasinya. Silakan disimak kasus berikut ini. Oke, singkat saja dari saya. Kasus ini berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh kelompok 8, judul Kondisi Awal Belajar dari Aspek Guru, Siswa, dan Aspek Lainnya, yang dibawakan oleh Lukman dan Sri Ulpi Maulani. Nah, jadi di dalam kasus di atas, Bu Marta menggunakan pendekatan humanistik dalam menghadapi perilaku bermasalah Robert. Nah, menurut teori humanistik sendiri, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini sendiri berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Peran guru sendiri dalam pembelajaran humanistik ini adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Nah, salah satu cara diantaranya ialah dengan menciptakan kondisi di mana siswa dapat belajar secara efektif. Misal, dengan menunjukkan kepada siswa bahwa guru peduli dan menghargai mereka sebagai manusia, serta memberikan untuk berpendapat tentang apa yang terjadi di kelas. Dalam kasus Robert sendiri, Bu Marta membangun hubungan yang lebih positif dengan siswanya itu dengan cara bersikap hangat kepadanya, menyapanya setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai, mengucapkan selamat jalan kepadanya sebelum ia pulang, mengobrol dengannya, dan juga mengajaknya untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Adapun siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Nah, diharapkan siswa ini memahami potensi dirinya sendiri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Nah, salah satu model pendidikan terbuka mencakup konsep mengajar guru yang fasilitatif yang dikembangkan oleh Carl Rogers yang selanjutnya diteliti lagi oleh Aspie dan Roebuck pada tahun 1975 mengenai kemampuan para guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, dan umpan balik positif. Ciri-ciri guru yang fasilitatif sendiri diantaranya adalah: pertama, merespon perasaan siswanya, lalu menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, lalu berdialog dan berdiskusi dengan siswa,
menghargai siswanya, lalu kesesuaian antara perilaku dan perbuatannya. Lanjut, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa, yaitu penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari siswa. Lalu yang terakhir dan mungkin ini bisa wajib, yaitu tersenyum kepada siswanya. Nah, dari penelitian itu, diketahui guru yang fasilitatif itu mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, termasuk pelajaran bahasa dan matematika yang sering sekali tidak disukai oleh siswanya. Lalu mengurangi tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin dan mengurangi perusakan pada peralatan sekolah, serta siswa menjadi lebih spontan dan menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini sendiri adalah siswa akhirnya bisa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi pula perubahan pola pikirnya, baik itu perilaku dan sikap atas kemauannya sendiri. Siswa sendiri diharapkan agar menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur dirinya sendiri, lalu secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, etik, ataupun etika yang berlaku. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung. Lalu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.